Wah, ini pertanyaan yang sangat tricky dan cukup menantang sih. Tapi untuk menjawab pertanyaan tersebut, aku pribadi punya pandangan tersendiri sih terkait bagaimana sebenarnya memaknai titik akhir. Sedari SMA aku sangat mengikuti bagaimana Eyang Habibie berpikir, bertindak, dan juga bereaksi terhadap sesuatu. Dan ada salah satu kutipan dalam buku yang beliau tulis yang menyatakan bahwa untuk memahami konteks dunia, kita harus mengawali dari akhir dan mengakhiri dari awal. Itu tandanya dalam apapun tugas ataupun kehidupan kita harus tahu dulu ujungnya mau kemana, ujungnya mau gimana, dan ujungnya harus kayak gimana gitu. Dan itu sih yang sangat penting, bagaimana kita menentukan titik ujung atau end game-nya mau kayak gimana, sehingga nanti untuk memulai start dan juga menjalani kehidupan itu benar-benar terarah gitu. Dan to be honest, banyak orang yang memaknai bahwa hidup di dunia tujuannya adalah untuk bermanfaat untuk sesama. Dan karena itu terlalu banyak dipakai untuk menjadi alasan ketika di interview kita ditanyakan ketika purpose hidup kamu apa, atau ketika ditanyakan tujuan hidup kamu apa adalah untuk bermanfaat untuk sesama. Tapi menurut aku pribadi, sebenarnya itu merupakan turunan kan dari prinsip yang dimaksud oleh utilitarianisme, di mana pada konsep utilitarianisme kita ditinjau bagaimana sebenarnya impact atau kontribusi yang sekiranya bisa kita dapatkan, manfaat yang sekiranya bisa kita dapatkan, dan bagaimana kemungkinan kita mengurangi seminim mungkin pain ataupun kesakitan ataupun penderitaan yang kita alami gitu. Aku punya pandangan menarik dalam artian, kalau misalkan kita memiliki pandangan utilitarianisme atau kita pengen berkontribusi sebesar itu, maka jangan tanggung-tanggung gitu. Kita coba untuk strive for excellence dalam artian benar-benar ke ujung dari paradigma utilitarisme tersebut gitu. Gak cuma bermanfaat, tapi gimana supaya kita bisa hidup abadi gitu. Dan itu yang menjadi end game ataupun yang menjadi titik akhir dari kehidupan yang hendak aku jalani ini. Karena menurut aku pada dasarnya kita hidup, banyak yang menyatakan bahwa kita hidup adalah fana ataupun sementara, tapi aku pribadi berpandangan bahwa hidup kita adalah abadi gitu. Oke, kalau misalnya kita bicara terkait fisik, kita bisa meninggal dan kita bisa dikuburkan dan kita tinggal menjadi tulang belulang. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang purpose, ketika kita berbicara tentang legacy dan makna, itu benar-benar abadi gitu. Dan kita bakal dinilai oleh peradaban sejauh mana impact kita yang diberikan kepada dunia, dan kita bisa melihat bahwa orang-orang yang founding fathers misalkan, atau orang-orang yang sekiranya bisa mengabadikan namanya dalam buku-buku ataupun dalam karya-karya atau gagasan, dalam konsep-konsep pembangunan, mereka tetap hidup sampai sekarang walaupun mereka sudah pada faktanya tidak ada lagi di dunia ini gitu. Dan itulah prinsip hidup yang sekiranya aku pribadi kejar gitu dalam memaknai dunia ini, karena aku percaya bahwa dengan memiliki pandangan hidup seperti itu merupakan bentuk rasa syukur terbesar dan teroptimal yang sekiranya bisa aku lakukan. Bagaimana caranya mengoptimalkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini seoptimal mungkin. Dan aku gak mau menyia-nyiakan gitu kehidupan, setiap napas yang diberikan, setiap kenikmatan yang diberikan hanya untuk sesuatu yang sekiranya kurang bermakna dan tidak memberikan suatu kontribusi gitu pada peradaban ataupun pada jalannya alam semesta ini. Dan kalau misalkan kita bicara dari perspektif kuantum physics, di sana menyatakan bahwa dalam kuantum mekanik menyatakan bahwa sebenarnya kita esensi manusia ataupun seluruh kosmik yang ada di alam semesta ini adalah abadi gitu atau immortal, dan kita tidak hilang dari alam semesta ini karena partikel-partikel kita selalu berinteraksi, selalu bertumbukan, dan pada akhirnya tumbukan-tumbukan dari partikel-partikel itu akan membentuk suatu entropi ketika dampak ataupun impact yang kita berikan ternyata bermuatan negatif itu. Maka dari itu yang aku mau tekanin di sini adalah gimana caranya supaya punya titik akhir keabadian dalam konteks positif itu, yang sekiranya bisa ngasih akses orang-orang untuk menjadi lebih baik, bisa mengarahkan orang lain untuk meningkatkan taraf hidupnya dan memperbaiki kondisi dunia dari permasalahan-permasalahan global yang ada seperti climate change misalkan, atau berbagai konflik yang terjadi akibat kapitalisme atau hal-hal yang sekiranya menjadi penyakit dari globalisme yang terjadi saat-saat ini gitu. Dan itu sih yang menjadi prinsip ataupun titik ujung yang hendak aku jalani, bahwa sebenarnya tidak ada titik ujung, yang satu-satunya titik ujung adalah keabadian itu sendiri gitu.
Dan itu yang sekiranya menurut aku penting untuk dipahami sebagai framework berpikir untuk menjalani dunia ini, sehingga kita dalam menjalani dunia ini tuh nggak cuma ya kayak cuma rebahan atau menjalani hal-hal yang sepele gitu, menjalankan hal yang sekiranya kurang berkontribusi, tapi kita benar-benar menjalankan suatu hal yang sekiranya berimpak secara abadi gitu untuk semesta. Dan untuk melakukannya kita bisa melakukan sesederhana bagaimana kita membuat buku misalkan, atau kita membuat suatu karya. Kalau misalkan dalam perspektif Pak Rektor misalkan, beliau sangat memaknai prinsip dari legacy, di mana legacy atau warisan itu merupakan suatu hal yang dapat membuat kita abadi, dan kita tinggal memilih warisan apa yang kita mau berikan kepada alam semesta ini, kepada peradaban ini. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki paradigma berpikir meloncat seperti itu gitu. Dan secara sederhana mungkin yang aku bisa berikan kepada teman-teman sekiranya yang bisa aksesibel, bagaimana untuk menjadi abadi adalah dengan cara mencintai sesama, dengan cara mencintai orang yang kita cintai gitu. Walaupun kita telah berpisah secara raga, tapi pada hakikatnya energi dari cinta itu akan tetap abadi, dan itulah hal yang sekiranya harus kita pahami, yang harusnya kita internalisasikan gitu dalam paradigma kita. Dan I do believe kalau misalkan kita udah punya paradigma seperti itu, dan ternyata paradigma itu kolektif, misalkan dalam membangun negara, dalam membangun dunia gitu, dimana itu dimotori oleh muatan positif, aku percaya bahwa apapun masalahnya, apapun rintangannya, ketika kita udah punya kolektif mindset seperti itu, kita bakal mengatasi masalah itu seberat mungkin. Dan ya, mungkin itulah bagaimana aku memaknai titik akhir dari kehidupan ini. Jadilah yang abadi.